Tapi itu pun Coldplay itu pun sebenarnya udah kalau bisa di cancel pun mungkin dari Coldplay-nya ya. Kenapa? Di Singapura aja udah extend mereka sampai 6 hari. Tapi lebih murah rupanya di Singapura sama di Malaysia. Lebih Banyak orang Indo ke sana. Iya, tiket flight habis. Yang gue pikirkan gini. Naik bus lah kalian. Nah itu yang gue pikirkan. Dapat misalnya tiket kan. Bambu kuning. Dari mana gue cari bambu kuning? Tapi pernah ada kejadian waktu aku tinggal di Tanah Jawa. Waktu tinggal Tanah Jawa. Kalau nggak salah itu zaman waktu mau pemilihan ya. Aku lupa tahun berapa. Tapi seingatku itu aku masih kelas 6 SD atau 5 SD, lupa aku. Di situ heboh lah di kampung kami. Nggak tahu kalau di kalian ya, nyampe atau tidak nih isu ini. Tiba-tiba orang hilang. Terus katanya dibuat begu. Nah, untuk mengantisipasi begu ini nggak masuk ke rumah kita, dibuat tek babi di jendela sama di pintu. Nggak nyampe di kampung kaya. Sama ditanam ini bambu kuning. Bambu kuning. Kok cuma bertiga kita ini? Ya, yang satu lagi biasa Udah meninggal. Udah mau malam minggu ini ya kan, mau Pengacara kawan-kawan itu. libur panjang cuy. Cuci keris. Iya, biasa itu. Kupikir pengacara ya kan, pengangguran tuh banyak acara. Terpaksa lah kita cuma 3 orang nih sekarang kan. Aman lah ya. Ya aku nggak ngeri-ngeri aja kan, biasanya kalau bertiga itu yang satunya setan katanya. Nggak tahu di mana setannya. Triambisi pun jalan ya. 3 orang. Tiba-tiba Triambisi pun jalan ya 3 orang. tiba-tiba jatuh botol yang satu. Enggak, aku takutnya tergeletak kita bertiga. Makanya, saya pikir kenapa kurang satu orang soalnya ini. Tapi aman lah. Harusnya Om Botak sana harusnya ikuti itu. Jelas produser kita ini. Nyari talentnya susah bilang. Nyuruh cepat ya kan. Tapi jago dia. Kalau urusan iklan gini apa namanya? Sponsor gini jago dia. Tapi nyari talent agak kurang memang produser gitu. Betul lah kau produser. Nah, jadi kan kapan lah itu aku dengar ya? Katanya kan U17 mau masuk. Apa namanya? Piala Dunia U17 mau ke Indonesia katanya. Indonesia itu tuan rumah. Jadi tuan rumah kan. Ya apa? Pasobu Sihol, bukan Pasobu Sihol. Tanding persahabatan atau gimana? Bukan, maksudku yang U20 waktu itu kan gagal kan, karena masalah nggak apa lah itu segala macam. Nah, terus ini U17 dikasih lagi ke Indonesia, dikasih kayak kesempatan kedua. Tapi ada masalah, bentrok sama jadwalnya Coldplay. Sementara video kita yang kemarin udah ngebahas Coldplay. Nah, makanya itu. Tiket mahal, bentrok, banyak yang berutang ya kan. Jadi kayak mana kalau udah sempat dia gadewa? Enggak ngerti lah. Tapi nggak mungkin lah diundur ya kan? Nggak diundur. Cuman katanya mereka nyari-nyari tempat alternatif. Kan JUS masih punya, Jalak Harupat masih punya, masih ada beberapa alternatif. Cuman to be confirmed lah tempatnya. Berarti GBK kemungkinan besar nggak bisa dipakai? Nggak bisa lah, itu udah di lock. Padahal itu stadion kebanggaan pula kan. Tapi tanggalnya sama rencana U17. Iya, during that period. Kena tanggal Coldplay-nya. Itu 10 sampai tanggal berapa ya? 10 sampai 20 ya atau gitu ya. Coldplay itu 15 kayak tengah-tengahnya. Terus kan kalau konser gitu kan persiapannya banyak. Beberapa hari sebelum konser, persiapan panggung lah segala macam. Terus habis konser Kagak kejar itu. Kagak kejar, takut rumput juga udah hancur dipijak-pijak sama penonton kan. Belum lagi maintenance ulang kan. Jadi GBK udah pasti nggak bisa dipakai. Tapi udah taunya para penyelenggara itu. Tapi itu pun Coldplay itu pun sebenarnya udah kalau bisa di cancel pun mungkin dari Coldplay-nya ya. Kenapa? Di Singapura aja udah extend mereka sampai 6 hari. Tapi lebih murah rupanya di Singapura sama di Malaysia. Banyak orang Indo ke sana. Iya, tiket flight habis. Yang gue pikirkan gini. Naik bus lah kalian. Nah itu yang gue pikirkan. Dapat tiket kan? Dapat tiket Coldplay kan? Udah cocok lah di sana. Ternyata tiket pesawat nggak ada, Wak. Kayak mana? Kalau ada orang-orang yang agak lebih pintar lah kan, ke Batam dulu dia. Iya, kayak gitu. Nyebrang ya? Orang-orang kayak gitu. Ke Batam dulu dia kan. Dari Batam nyebrang naik kapal aja. Ferry, kan lebih aman lah. Cuman kan kalau semua orang berpikiran yang sama, balik lagi nggak ada lagi kapal. Habis lah. Udahlah, mending tidur aja. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Daripada capek kita ngurusin Coldplay ini ya kan.
mending nonton konser Batak. Nanti kita rencana mau main tuh konser Batak. Kapan? Doakan lah dalam waktu segera. Dekat. Siapa yang main? Bagus nggak orang-orangnya? Masih dirasakan, Bos. Oh, mak. Slow. Biar penasaran kawan-kawan itu Iya, kan. biar penasaran Iyalah. teman-teman dengan BK. Tapi yang bagus-bagus lo kok cari, Bang. Ring 1 ini. Pasti. Ring 1 ini. Yang bagus-bagus, jangan yang cuman viral-viral nggak penting aja, yang memang jelas karyanya gitu. Pokoknya kita gas, slow kalian. Tapi teringatnya U17 kan bola kan. Iya. Aku asli nggak tahu main bola lah. Berserak awak main bola, Iya. kaki ku hajar. Kau lihat dari bentuk badanku ini kira-kira aku jago nggak main bola? Nggak Nggak, juga kalau kan? kalau badan kau kan semenjak kau udah merantau di Jakarta makmur ya kan, kerjaan oke. Spesialis penjaga gawang ya dulu main bola tuh anak-anak. Diam aja di situ, udah. Tiduran nggak akan gol ya kan? Kalau nggak awak geser-geser sandal-sandal yang jadi gawang itu. Kalau dulu main bola mana ada gawang? Iya. Sandal itu. Pakai sandal atau sepatu ya? Sandal, Atau sepatu, botol. Paling itulah paling sering sandal jepit lah. Batu Ya, sendal. Nah. Terus kalau macam-macamnya udah kalah, geser-geser lah sandal itu kanan-kanan kan, ya kan? Gak gol. Semangat permainan anak zaman dulu. Dulu pernah aku waktu kecil main bola. Tapi ya itu ya, aku sih nggak terlalu pintar main bola. Pokoknya aku tengok bola, aku sepak. Kaki orang nampak pas lagi nyentuh bola kakinya kawan, awak sepak ya kan. Ya waktu namanya anak kecil. Tapi sering main bolanya pas waktu datang hujan. Oh itu keren tuh. Asik tuh. Iya, Ya kan? Terpleset-pleset. Kalau pas lagi hujan selebrasinya itu, Wak. Ah. Luncur dari sini di Medan baru sampai. Selesai. Kayak mana sampai Medan? Lapangan licin ya kan? Lapangan di Lagu Boti sampai lapangan. ke Medan. Mak ngeri kali ya. Selebrasi kalau di sini di Medan baru berhenti. Ngeri kali memang. Itu nggak masuk ke paret-paret itu selebrasi kan. Ya cuman itu loh main bola. Selebihnya mana ada? Di kampus pun nggak main bola. Sekarang pun diajak main bola. Waktu kita di kampus kan ada ini liga Iya nggak bola. aktif juga aku main bola di situ. Cuman jadi Dan- penggembiranya. Wak. Nggak ngikutin pun aku. Cuman jadi penggembiranya waktu di kampus itu. Main bola mungkin yang memorable ya. Paling yang waktu anak-anak yang masih bola-bola plastik itu yang di lorong kita itu, yang lorong kita itu kan Iya. gang buntu Lesopol itu kan. Gang buntu Lesopol itu Oh, kan. kalian tuh satu kampung ya kan? Kampus. Satu lorong kami, Satu tetangga lorong. pun, tetangga. Pakai Jadi, bola plastik. pakai bola plastik kan. Tendang lah. Baru beli bola ini. Kan enak itu bola plastik itu. Mantul-mantul. Enggak, Tendang tunggu lu, mantul-mantulmu kok kayak gini? Serius lu kopra? kayak gini lah, mau kayak mana? Itu. Kamu kan mantul-mantul kayak gini. Beda. Ya mantul kan dilempar lu tep, Oh. tep Enggak, bola tapi- tep gini. tapi- Ya, jangan gini. Kalau bola baru itu enak lah intinya kan. Cuman tempat kami itu kan ada kayak tembok gitu lah. Gang buntu gitu kan, jadi tembok. Main bola lah, tendang-tendangan penalti gitu. Tendang, das, nempel di tembok. Ternyata ada paku. Bocor. Iya kan kalau udah bocor bola plastik mana bisa dipakai lagi kayak kan. Iya. Tendang, meleot. Harus di gini Iya, gini. iya, Tengah tahu. ini. Dijadikan lingkarannya lagi. Iya. Bulat lagi. Tendang lagi, meleot lagi, gitu. Harus beli lagi. Paling itu sih ya kalau yang bola ya zaman Dulu waktu anak-anak modal uang jajan awak habisnya kalau nggak ke bola, ke guli, gambaran. Aku sama, bukan aku sama karet. Main karet aku coy. Oh, di kampung kami udah ada ini video game. Video game kita banyak dulu. Oh itu dulu waktu kita udah besar-besar. Enggak, Udah SD kita udah main video game kita yang di PlayStation 1. enggak video game. Video game yang itu. Itu. Ya. Apa namanya? Ding dong. Teman-teman Ya. zaman dulu. Iya, Yang masukin koin, bukan? Iya, Iya, masukin koin. koin yang ada Yang stick-sticknya tuh. main-main Street Oh, aku Fighter, pernah apalah. masukin koin, ku ikat pakai tali, koin Oh masuk, iya, ku tarik pernah lagi. kali. Kau emang udah pragmatis kayak udah zaman dulu ya? Oh, Udah. Ngeri kan? udah alam. Mental kriminal. Udah. Mental Bukan kriminal. mental kriminal. Karena udah langganan juga. Iya dia pragmatis sekali. Nah itulah kalau zaman dulu main bola nggak ada yang spesial. Tapi dulu di kampung itu saya ingatku ada SSB, Oh, sekolah. sekolah sepak bola. Jadi di sini tuh anak-anak atau lah anak SD, anak SMP kan. Mereka itu masuk ke situ bayar terus diajarin main sepak bola. Ya nggak tahu lah aku karir orang itu sekarang. Awak anak ekonomi rendah, nggak mungkin awak masuk situ. Tarkona ya kan. Ya aku sih bola plastik. Terus pernah ada kawan punya Mikasa ya kalau nggak salah. Oh, iya. Iya. Itu kalau baru Tapi mau udah jago itu kalau. tapi bolanya itu yang putih hitamnya udah hilang, udah habis, terkikis. oh itu baru Yang enak. kalau ditendang agak lembek dia. Iya, itu enak dipakai. Iya. Kalau Mikasa baru dipakai nggak ketendang, Pak. Iya. Ya Kayak- bengkak lah kaki. Kayak nendang semen, oh.
Kau pikir kalau bola plastik itu enak ditendang? Pas dapat pentilnya itu. Iya. Oh iya, itu. Taruh ujung jempol kau itu besok. Teranti lah ini kaki ya kan. Kalau sempat kau tendang pentil bola plastik itu kena ujung jempol itu, gak sekolah lah kau 2 hari. Iya. Seru. Seru. Apalagi hujan. Terus kan kalau di kampung itu nggak ada lagi sebenarnya permainan yang rame-rame selain main bola. Ya paling main patuk lele ributnya. Orang kau lemparkan kayu itu ke punggung kawan. Aku selain bola karet. Ikut aku sama cewek-cewek itu. Aku juga. Karet. Sampai yang kalau ini kan awalnya gini, sepinggang, sedada, sekuping, sekepala. Begini ya kan. Merdeka, salto lawak. Sap. Gitu. Kalau aku nggak tahu main. Tapi kalau anak sekarang kayaknya enggak lah ya. Enggak sampai enggak ada lagi begitu ya. Kalau main trampolin ya anak-anak zaman sekarang. Kan ada trampolin itu kan. Yang main trampolin kalau lompat tinggi-tinggi jatuh patah leher ya kan, dapat asuransi. karena bapak mamanya udah mempersiapkan. Iya, bapak mamanya udah bikin asuransi kan. Kalau zaman kita mana ada asuransi? Mana ada asuransi? Kepala kau benjol pun selama kau nggak demam masuk sekolahnya kau. Iya, betul. Kalau main-mainan anak kecil zaman dulu brutal. Tapi pernah aku dulu waktu kami di Lumanjulu kan. Karena aku pernah di Lumanjulu 1 triwulan. Pas kebetulan kalau nggak salah itu masuk bulan Agustus untuk persiapan perlombaan sepak bola antar kampung kalau nggak salah. Tertengok awak lah cuy. Tebelah kaki kering ini, tulang kering. Gara-gara? Main bola. Iya. Pas waktu nyepak digini kan. Sep. Itu pakai ladam pula sepatunya ya. Apa namanya? Iya. Apa bahasa itu? Kalau di sana kan ladam namanya kan? Iya. Yang di sepatu. Wah itu asli heboh itu waktu itu masih ingat betul itu. Kebetulan yang si pemainnya ini dekat dengan rumahku yang kami tinggal itu di Manjulu. Wah itu ngeri sih itu. Beresiko pemain. Oh kalau bola aku yang ingat dari kampung kita ini kompetisi bola antar Lapotua. Aku nggak ikut. Kayak mana tuh? Jadi Tarutung ya. Tadi itu ada kompetisi antar Lapotua. Jadi Tarutung itu kan banyak Lapotua. Jadi setiap Lapotua itu ada timnasnya. Serius. Ini antar Lapotua berarti? Antar Lapotua. Wah. Jadi kalau sekota Tarutung ya. Kalau satu kampung ada 2 Lapotua? 2. Cuma 2 lah. 2. Tapi orangnya lengkap 11. Lengkap 11. Terus gimana? Iya, istirahat 15 menit masuk tua. Tahu udah panjang kali-kali gini. Kalau kompetisi antar Lapotua, kalau menang kan biasanya kalau itu kompetisi internasional kan Gatorade kan. Minuman apa namanya isotonik itu ditumpahkan ke kepala pelatihnya kan. Ini tua satu jari. Tuh serius. Masa kau nggak tahu? Nggak tahu aku di lapangan bawah itu dulu. Iya tahu ke play stadion itu kan. Iya, tapi kan kalau Lapotua yang di Panganan Lumbu itu yang di depan dekat lapangan bola ini. Iya, Tarutung itu banyak Lapotua. Di pinggir lapangan itu pun Lapotuanya yang gang Sopol itu, gang potongan jalan itu. Mending kalian bahas dulu deh Tarutung. Iya. Baru kita marah itu deh. Iya, soalnya aku sendiri yang bukan satu kampung sama kalian. Tarutung itu banyak cerita. Tapi kurang lebih sama. Kita di kampung Batak itu sama. Kurang lebih sama. Ada Lapotuanya. Tapi kalau yang tadi Apara bilang kesebelasan antar Lapotua, aku baru pernah dengar tuh. Setauku antar kelurahan atau kecamatan. Kalau itu udah biasa. Kalau Tarutung itu dulu. Makanya even sekarang katanya itu mau digalakkan ulang. Soalnya itu jadi jadi kegiatan kayak pesta rakyat gitu ya. Pesta rakyat. Mempererat persaudaraan. Iya, mempererat. Enggak, cuman masalahnya main nih orang ini. Tadi kan tua masuk. Iya. Tambul masuk nggak? Itu bisa mulai perempat final kayaknya harus ada. Itu bisa jadi usulan itu. Booster. Berarti kali-kali gue panjang kali. Jaga dulu harus ada. kan masuk tua waktu rehat ya kan. masa jeda ya kan. Masuk tambul kan gitu. Berarti kalau lagi ada kompetisi bola antar Lapotua, sawah orang bagus tuh. Nggak ada ular. Maksudnya gimana? Iya kan tambul. Tambul ular kan? Nggak ada ular. Oh iya. Nggak ada ular. Terus orang-orang yang punya anjing udah dimasukkan anjingnya ke rumah itu.
Tiba-tiba hilang. Mana si mobil kami? Bisa ditambul di kompleks stadion. Enggak, itu panitianya gimana ya? Nggak ngerti. Itu resmi dan itu tingkat kabupaten, Bra. Iya, tahu. Resmi, bupati yang nyerah pialanya. Opening bupati juga. Bupati. Oh, ini waktu mau masuk caleg nih. Oh, ini keren nih. Oh iya. Iya. Ide-ide seperti ini keren. Sponsor-sponsor Nah, gitu kan. Iya, itu zaman kemarin dulu itu waktu Yang ini cari-cari muka ya kan. Ya Ya, dia iyalah. sebagai pemodal atau memberi hadiah. sama dulu ada kompetisi antar kecamatan kan? Iya kecamatan ya. Dulu kan kabupaten kan masih besar kan dulu, masih Toba saja masih Tapanuli Utara Ya dulu, udah sebelum Pemekaran. sampai Balige kan. Iya. Dulu Toba sampai Balige. Sampai Taput, sana. Taput. Sampai Humbang juga, Iya. sampai Humbang juga. Nggak kebikin kalau kompetisi kecamatan gitu terlalu besar mungkin kan. Enggak, tapi dulu kan masih Tapanuli Utara itu. Iya. Tapi itu masih pakat dulu. Sanggul itu masih satu kompetisi ini bola juga. Iya, belum pecah. Gitu. Rame pasti itu. Karena bola itu kalau kau lihat, misalnya kau caleg nih kan. Caleg lah kau musim-musim kayak sekarang. Kau mau dapatkan suara orang paling gampang memang bikin acara bola. Iya. Sponsor Spanduk. apa namanya? Spanduk Gede. pasti di situ. Pasti. Kau bikin aja piala nih opung siapa gitu kan. Udah masuk. Iya, Terus betul. ngasih apa namanya? Ngasih baju. Iya. Nah, nggak terlalu mahal lah kalau baju. Kali berapa? Tapi kan orang kita udah pintar, coy. Uangnya diambil, Oh, nggak ditusuk. mana? Udah pintar itu. Makanya harusnya para caleg nih, kalau menurutku ya, harus ada improvisasi lah terhadap strategi. Dia mau mencalonkan. Menurutku ya, kalau hanya ujung-ujungnya uang sih kayaknya nggak masuk sih. Jadi harus apa? Menurutmu? Kita bahas dulu masalah caleg-caleg ini. Masalahnya aku nggak ada niat untuk jadi caleg. Kalau ada niatan untuk jadi caleg, aku kasih idenya. Tapi minimal kan kalau di kita tadi bola, dia jadi sponsor atau nama dia gede atau foto dia gede, terus paling ujung-ujungnya ngasih uang misalkan. Ya itu udah nggak zaman lagi menurutku ya. Tapi itu paling gampang. Paling Maksudku efektif. Paling efektif. Kalau kau ngasih uang kan, kumpul-kumpul. Tapi ngasih maksudku targetnya itu belum tentu dia uang. nyoblos. Iya. Itu Iya, maksudku. anak-anak kecil kan. Iya. Iya. Bapak Tapi mamanya pun secara- paling 2 gitu. Secara Iya. luas dapat. Karena calon yang lain juga pasti menerapkan itu. Iya. Ujungnya kan nggak ini, Enggak, kalau nggak kayak- efektif. Kalau kayak sekarang, even di ibu kota ini pun kayak arisan-arisan Bona tahun itu disisipin kayak gitu juga. Ah, iya. Sisipin, iya kan, benar kan? Ada Iya. kayak kemarin lah, Bona tahun bulan Mei kalau dulu. Bona Mei tahun kemarin? Iya, Bona tahun pengumuman apa gitu. Padahal Tapi- Bona itu awal kan. Iya, pas datang ke acara itu udah sponsor semua. Caleg PDI, siapa. Ya, tapi kalau terakhir caleg ini ya udahlah ya. Yang penting bagus-bagus aja lah. Kalaupun terpilih yang bagus aja menurutku ya, menurutku. Yang penting nggak korupsi, nggak nepotisme, itu yang intinya. Kalau yang lama-lama kan masih ada yang bisa dilihat kan. Yang baru-baru ini kita nggak tahu kan. Belum ada rekam jejaknya, tiba-tiba anak Nina Mora, aku mau jadi caleg lah katanya Iya, gitu kan. banyak sih Masuk. anak-anak. Banyak yang umur 21 tahun. Milenial banyak. Iya. Daripada jadi caleg mendingan ikut U17 tahun. Mendingan kok main bola sehat kok ikan. Tapi teringatnya ini kita nggak ada ini ya, kacang apa kek ini Ada. produser kita ini Eh. nggak jelas produser kita ini. Aku bilang produser kau kali ini. Maka Yang penting Pak Teguh selalu support. Pak Teguh. Pak Salut. Teguh, Pak Teguh ada rencana bikin merek kacang nggak Pak Teguh? Ayo. Bikin kacang merek apa gitu Pak Teguh? Supaya ini biar ada kawan ini Pak. Ini kan ibarat Ngerti itu tanpa harusnya, kacang itu harusnya kurang. produser kita ini agak kreatif dikit. Bukan Entah. kreatif, inisiatif. Oh, inisiatif. Nggak ada inisiatifnya kuliah. Nggak ada. Om Botak ini nggak ada inisiatif. Nah, Rambut aja dibuat warna-warni kan. lagi. Oh itu beda lagi tuh. Itu bukan om botak. Itu beda. Itu beda Itu orang. Owner. Iya, Beda owner. orang. Itu bukan warna-warni lagi, itu glow in the dark. Tapi balik lagi lah ke U17 tadi ya. Ah, Di ketemulah dengan yang rencana si Coldplay. Aku yakin si IO-nya itu udah dengan adanya tabrakan schedule pun kalau misalkan tabrakan, aku Udah yakin pasti, udah Pak. Pasti. ini tuh.
backup plan pasti ada lah. Pasti. Coldplay-nya udah nggak bisa digeser itu intinya. Bisa dikit. Udah Uang nggak dari situ lebih banyak, Pak. itu udah dikomit. Karena dengan yang kemarin yang kita lihat berita-berita itu kan sampai harga dari calo 40 juta, 60. berapa puluh Iya. juta. 60 yang Ya paling. jangan sampai nanti mereka-mereka yang udah beli ini kecewa gitu-gitu. Iya, waktu Coldplay ngumumin 6 hari konser di Singapura pun udah kecewanya orang. Karena di Indonesia cuma sehari. Enggak, Iya, harga beda nggak pernah? Beda sedikit. Beda sedikit. Beda sedikit. Dari yang maksudnya ini kita Dari bicara yang yang paling mahal bukan di dari Indonesia. calo ya. Enggak, Harga yang paling beda sedikit. paling murah di sana 600.000. Ya, di sini kan 800.000 ya. Ini berangkat dia cuy. Beli dia Singapura. Paling murah 600.000. Kawan ini kemakan cakap, waktu itu katanya nggak mau beli kan, tiba-tiba orang rumah minta, Pak, ayolah kita Udah Singapura dipublish, jajan. udah dipublish sosial Udah, medianya. udah kulihat Beli di Singapura ya. Instagramnya. Iya. Kayak gitu makanya kita kan udah sama-sama berkeluarga. Sebelum kau ngomong sesuatu tanya dulu orang rumah. Jangan kau kemakan cakap. Bukan, aku takutnya kayak yang dia cerita kemarin di video kita sebelumnya. Atar-atar. Rupanya dia mau menikmati. Iya. Kalau aku Taylor Swift. Iya. Aku Taylor Swift memang. Aku Swiftie. Ah? Swiftie. Apa Swiftie? Iya, Swiftie. Iya. Mobil kamu pakai stiker nggak? Taylor apa namanya? Yang stiker Taylor Swift sekarang? Lupa pun aku ada tuh. Enggak, aku cukup di playlist Iya. Spotify aja. Produser. Wih, manja. Nah, Ngeri gitulah, kali. dari Kayak awal. lebaran, Pak. Tadi kacang nggak minta dikasih kayak gini, kayak lebaran. Upgrade. Oh iya, lebaran Upgrade. hari ini ya. Lebaran ya. Selamat Idul Adha. Boleh nggak kita bilang kayak gitu? Boleh. Latar belakangnya ini, Pak. Iya. Oh. Tapi mungkin Ini balik lagi, tayangnya. Kayaknya Oh, iya. lebaran tahun depan. Janganlah. Enggak, ini tergantung editor kita. Ini editor yang glowing tetap gini. Yang rambutnya berwarna. Hmm. Editor. Gimana? Cocok nggak ini, editor? Aduh, kacau kita ini. Editor glowing tetap ini. Ya. Macam-macam memang. Harga tiketnya kompetitif lah. Jadi orang pada nyesal yang apalagi yang beli di Calo ya dengan harga segitu 60 juta kok ya. Beli tiket normal nanti di Singapura 1 juta atau 2 juta, flight, hotel Penginapan. masih banyak sisa. Beda dengan harga yang di Jakarta. Beda lah. Harga paling mahal di sana kayak berapa ya? Nggak sampai 11 juta lah. Di sini paling mahal kan 11 juta kan? Harga resmi kan? Sana tuh kayak cuma 8 juta gitu harganya paling mahal. Lebih murah secara Kalau udah gitu 6 hari, suka-suka kau mau hari apa kau, seminggu full. Maksudnya 6 tadinya 4 hari, 6 tadinya hari 4 hari. konsernya. Di sana? Iya. Singapura, tadinya 4 hari. Tapi Indo satu hari. Indo 1 Iya. hari. Berarti kan kau tahu Bang Chris itu lagi cari uang kan? Mau nikah Tahu. lagi kurasa dia atau gimana? Aku coba bersandar dulu ya. Tadinya 4 hari, tiba-tiba di seminggu kemudian selalu Jadi 6. nambah 2 hari. Mungkin Kalau aku sih ya udahlah konser Batak lah. Tuh, Konser Batak. Taylor Swift juga udah berapa hari? jarang konser Batak. Nggak tahu loh, mungkin apa yang kurang menurut konser Batak? Penggiatnya atau penontonnya yang nggak banyak? Enggak, kalau aku lihat ya, sebagai aku orang Batak di perantauan terhadap konser Batak, tergantung event organizer-nya. Gimana cara mengemas, Ngebungkusnya kan? ngebungkus event itu, menarik perhatian orang yang bakal calon beli tiket, kalau memang tiketing ya. Dan ketika dia udah beli, masuk ke acara itu, gimana ambience dia atau experience-nya menikmati konser itu. Menurutku ya. Nah, yang jadi persoalan mungkin kontennya. Jadi pas konser itu kan anak-anak muda mungkin nggak relate atau apalah, nggak cocok sama musik-musik itu karena sekarang udah kemakan sama EDM lah, musik-musik pop apa gitu kan. Nah, ada nggak kira-kira menurutmu produser-produser musik Batak yang bisa gitu bukan kolaborasi ya? Kalau musik sebenarnya kalau dibilang musikalitas kayaknya udah upgrade jauh sih. Secara ini ya musikalitas ya. Secara industri juga kayaknya udah lebih ke pop ya. Gak kayak lagu-lagu zaman-zaman dulu menurutku ya. Enggak dari musik Bataknya. Iya, dari musik Bataknya kayak si Jun Siantar Foundation. Oh, dari mana ada zaman-zaman dulu. Oh iya. Breakthrough ya dari pattern lagu Batak yang zaman-zaman dulu ya. Kan udah banyak kan. Kayak Osen juga tuh. Secara musikalitas kan udah beda kan dari generasi sebelumnya lah. Sebenarnya tinggal ngebungkusnya aja sebenarnya. Bisa jadi. Dan mungkin belum ada yang ngelihat ini sebagai prospek yang bagus. Iya bisa jadi, karena memang
balik lagi ya, sebenarnya bukan di musik Batak aja menurutku, karena yang Musik namanya lokal lah. yang namanya event, gimana caranya event itu bisa terselenggara dengan baik, terus juga konsep eventnya matang. Ketika si penonton datang juga merasakan euforia yang next eventnya tuh pasti bakal datang tuh. Menurutku begitu. Nah, itulah makanya challenge kita sebagai Batak Keren. Gitu. Ini harus agak-agak, tapi belum kita publish nih. Ya, Ada bocoran bantu ya? doa lah Konser itu ya. ya? Dongan BK. Yalah. Gitu. Cocok ya sebenarnya. Bots. Diseriusin lah Pak Cik, kau cuma nanya. Kau pikir dari mana lagi uang kita? AdSense belum tipis. Belum masuk AdSense ini. Mak Jan. Belum ini. Masih gratis ini. Masih. Tapi ya cocok serius. Tapi kan ada kalau Pak konser Teguh. gitu cocok itu. Mudah-mudahan lah Pak Teguh mendengarkan ini ya. Jadi kalau balik lagi ya ke konser tadi, apalagi segmented ya. Tadi kan Ricky tanya nih dari sisi konser Batak. Kalau secara performer itu tergantung. Itu menurutku nggak menjadi kunci atau titik masalah. Sukses atau enggak? Sukses atau tidaknya. Gimana ceritanya IO-nya aja sih. IO yang mana mengorganisir pertunjukan ini. Gitu. Kalau untuk dari sisi tiketing menurutku ya so-so lah ya. Maksudnya bisa dibuat harga sekian. Kalau tiket balik lagi sebenarnya ke itu kan, ke apa namanya, kerjasama ke musisi siapa gitu kan. Dan kita harus bayar mereka dari hasil penjualan tiket itu. Ya tapi kan ekspektasi yang aku maksud itu, jangan pula kau buat harga tiket sekian. Oh iya. Si penonton beli Ya. sampai ke eventnya kecewa. Nggak puas. Ya. Istilahnya nggak worth it gitu tiketnya kan, mahal-mahal tapi nggak cocok sama seleranya dia. Kalau dari sisi musiknya, aku yakin kok musik Batak itu keren kok. Jadi konser yang mau kita bikinin nanti produsernya siapa? Botak lagi? Enggak. Om Botak lah. Tergantung. Om Botak lah pasti. Ini pun sekarang nyari talent dia Tunggu aku susah. tarik napas dulu ya. Belum cair. Aku tarik napas. Ikat pinggang. Minum Starbucks jadi Starling ya kan? Lah, tapi harapannya kalaupun kita akan buat konser atau event musik harusnya harus matang dan harusnya bisa. Bisa. Karena pionir itu yang susah bang. Pertama kali kau bikin itu yang susah. Begitu nggak pas nanti sama ekspektasi orang. Besok kau bikin lagi pun orang-orang udah nggak percaya. Nah itu terkait apa ya? Mungkin nama baik. Betul. Ataupun setelah event pertama. Iya. Gitu. Itu juga harus dijaga sih. Itu sebenarnya. Kalau kau bisa sukses bikin event pertama, kayak dulu kayaknya tiket-tiket Indonesia sama orang-orang yang bawa musisi ke Indonesia itu, setahu aku cuma satu, Java Musikindo. Pernah dengar aku. Terkenal kali sampai muncul tiket dan lain-lain segala macam. Akhirnya Java Musikindo nggak mau lagi bikin konser gitu kan, kasih sama siapa lagi. Nah mereka itu setahu aku jarang kali zong. Jadi orang udah percaya setiap kali ada musik dan sponsor by Java Musikindo, orang pasti udah tahu, udah gas-gasan aja ke situ. Mau nabung setahun, nabung lah kau pasti. Tapi belum tentu cuy, karena waktu kita menjejaki rencana ini pun RAB kelihatan bos. RAB nggak pernah bohong. Tanya produser. Iya produser. Balik modal nggak RAB kita produser? Nutup nggak? Belum tentu. Karena orang atau kita lah ya yang nggak tahu di belakang layar itu ketika melihat event itu, paten nih, mantap nih. Tapi di belakang coy, ngeri pak. Pastilah. Ngeri. Pasti berdarah-darah itu bikin konser. Iya. Jangankan bikin konser, aku dulu pernah panitia pensi, berdarah-darah pak. Iya. Pensi aja berdarah-darah, padahal nggak dibayar itu yang ikut pensi. Apalagi bikin konser. Tapi di kalian di Tarutung pernah ada pensi? Wah ada sering lah. Ada SMA ya? STM gitu ada pensi. Ngeband? Ngeband lah, mas kok ngapain? Nggak mungkin kita Masa melukis. keroncong? Ya kali aja. Masa keroncong? Namanya memang pentas Kali seni, nggak mungkin melukis kan? Masa manortor? Ya manortor bisa lah, kan seni. Melukis ya nggak mungkin. Ya kali aja. Main gambar. Kalau aku nggak pernah. Dulu center nggak ada? Nggak ada. Oh center kan? Aku SMA di Lagu Boti. Nggak ada pensi di Lagu Boti. Terakhir itu kami buat event di Lagu Boti itu kelulusan. Oh. Kelulusan doang. Ya.
Tapi itu juga berkesan. Maksudnya kan perpisahan. Ya. Kami sebagai abang kelas mau cabut dibuat event itu. Kami ada pensi-pensi gitu. Lumayan besar lah. Ya tempatnya di Tangsi seperti biasa kan. Iya lah, agak sebagai tanda terima kasih. Bukan. Apa namanya kayak bela sungkawa. Angkatanmu itu karyanya bentuknya ini loh gitu loh. Harus lebih baik dari angkatan sebelumnya kayak gitu. Jadi agak ajang gengsi juga. Biar jangan cuma modal. Oh, setiap tahun harapannya bisa beda. Iya. Iya, biar jangan cuma modal buku itu aja, buku tahunan aja. Maksudnya buku tahunan kan tiap tahun ada kan? Iya. Tentunya tahun lalu udah undang siapa, tahun ini undang siapa. Tapi belum pernah, itu yang diundang siapa? Artis? Band-band lokal. Band lokal ya? Band lokal jebolan apa? Email. Iya. Tapi di daerah Tarutung atau Toba? Tarutung dong. Tarutung kok pikir kecil-kecil gitu ibu kota kabupaten itu ya? Sepele kok sama Tarutung itu. Iya dulu, sampai sekarang. Iya, maksudnya dulu itu setauku secara Toba pun masih Tarutung ibu kotanya. Tapi kan sekarang udah pecah. Udah. Secara kabupaten. Tapi Tapanuli Utara tetap Tarutung. Kita Tarutung Pride. Walaupun duriannya udah nggak ada. Aku ingat NPWP ku di Toba Samosir, di Bali G zaman itu. Tapi secara kabupaten masih Tapanuli Utara. Oh. Termasuk Kapolres. Polres. Ya kalian orang Tarutung gimana impact kalian ke kampung halaman gitu? Tidak ada. Tidak ada. Saya impact-nya seperti gelas ini. Kosong. Tidak ada. Isi dulu. Oh ya, isi. Nanti marah Pak Teguh. Mana? Kok belum dibuka? Kami pemuda-pemuda tidak bermanfaat. Janganlah. Kita itu perantau, apalagi orang Batak. Ya adalah impact yang bisa diinikan ke kampung halaman. Semoga. Sekarang sih belum. Nggak tahu ya, agak susah atau memang nggak mau. Orang-orangnya mungkin adanya, tapi ya sampai sekarang belum pernah kedengaran. Ya, impact kayak gitu. Masalahnya awak pun maconya. Apa maco? Maco mangan. Oh, kirain maco ini, maco. Maco, awak pun maco. Maco mangan. Maco mangan. Istilah baru maco mangan. Enggak, soalnya gini loh. Soalnya di tahun ini kalau nggak salah aku udah mulai tuh digalakkan kayak event-event di Toba dari pusat ya, dari pemerintah pusat. Kayak kemarin Evan H2O. Oh itu Toba, bukan Tapanuli Utara. Ya minimal kan agak nyerempet lah dikit. Oh iya. Tetangganya ini. Ya si borong-borong masih kebagian lah. Terus tempat-tempat wisata udah mulai tuh digalakkan sama pemerintah pusat. Ya maksudku kita di lingkaran anak muda Batak keren ini harusnya sih bisa kasih impact lah. Kalaupun nggak secara materi, mungkin ide atau apa. Kalau doa termasuk nggak? Aku mendoakan. Doa juga termasuk. Tapi kan itu inline sama visi misinya kita di BK sebenarnya. Apa itu? Apa namanya? Kita kan pengen ngemajuin ini juga kan. Apa namanya? Memajukan Tanah Batak. Aku jadi ngantuk. Enggak, yang kuliner kan kita punya. Tempat wisata juga kita bahas gitu loh. Nah, ini kita tunggu si Diknal. Siapa? Ada ini partner kita di sana. Oh iya. Untuk yang ada konten apa? Kuliner. Ngeri kali. Kita tunggu Diknal. Itu kan berarti kita udah ngasih impact dong. Oh, ya, mempopulerkan ya kan? Sebenarnya nggak juga, Pra. Karena gini, kita ini berbicara dari sisi bisnis digital lah sekarang ya. Ini memang agak ngeri obrolan kita untuk episode ini ya. Artinya kita berharap apa yang kita kerjakan itu terhadap Batak atau mungkin tempat asal kita belum tentu diterima oleh masyarakatnya. Gitu loh. Ya, masuk akal. Iya. Artinya kita punya ide, kita punya harapan terhadap apa yang kita setup ini, kita buat ini terkait mungkin tempat kelahiran atau mungkin asal usul kita, di mana kita berasal gitu ya. Tapi belum tentu bisa diterima. Yeah. Itu challenge ya, itu challenge apalagi sekarang digitalisasi. Walaupun semua persebaran itu juga tetap digitalisasi gitu. Cobalah kalian sebagai orang-orang programmer, orang-orang bekerja di korporat, kapitalis, semua lah kalian ini. Gimana menurut kalian? Iya kan? Kapitalis. Iya nggak?
Cuman tumbler aja Starbucks sih Starlingnya. Kapitalis sama. Ada pernah kayak gitu. Dibela-belain orang beli Oh iyalah, cupnya kok Starbucks. pikir Rupanya teh manis dari rumah dalamnya cuy. teh Ya kan? manis. Terus dibawa tumblernya ini ke Oh, iyalah. kemana-kemana, rupanya dalamnya teh manis Iya. dari rumah. Pas lagi meeting ya kan nunjukin tumbler Starbucks, mak ngeri kali, dalamnya air putih. Alah. Tapi enggak, itu salah satu jualan. Ya iya. Jualan jadi branding, ini ya, branding. Karena orang pas Branding. ngelihat, kan orang ngeliat dari Iya, cover, Pak. Orang tahu Starbucks-nya gitu kan. Iya, orang ngeliat dari cover, tapi belum tentu bisa ngeliat dari si orang itu gitu. Mak dalam kali, Bang. Ya memang Melihat agak, hanya dari cover, dalamnya belum tahu, mak ngeri kali. lah memang betul. Jadi contoh aku itu kalau agak lari dikit lah pembahasan kita ini. Dari tadi udah lari kali, nggak lari dikit. Ya anggaplah kita fokus lah ya. Oh, iya. Ini memang pengaruh dari vibe sih. Keren vibe. Jadi Jilat. jadi aku itu 2011 mulai mandiri lah, aku bilang. Artinya mencoba mandiri, tidak terikat dengan korporat manapun. Di situ aku dulu pernah belajar dari ada kawanku, kami ada kayak semacam pekerjaan yang harus ditenderkan lah ya, karena ada pembanding gitu. Nah pada saat itu aku masih freelance. Tapi temanku ini mencari company lain lagi yang dia berupa bendera gitu. Ya udah tuh, di-set lah ganti-gantian schedule-nya, meeting aku, habis itu vendor yang sebelah. Terus itu lolos nih kami berdua secara administrasi. Tapi ketika waktu presentasi terhadap gagasan atau ide terhadap proyek yang mau dikerjakan, kami bareng nih. Kalau nggak salah itu istilahnya unwijing lah kayak gitu kan. Oh tertengok awak cuy. Kunci Mercedes-Benz. Pas waktu letak di meja, kalah dari awak, Pak. Ya. Itu branding. Langsung kalah mob ya kan? Kalah mob. Walaupun belum tentu si kawan yang punya Mercedes-Benz ini punya ilmu atau tidak, gitu loh. Skill atau tidak gitu. Awak kunci Vario ya kan? Aku dulu memang langganan ojek. Ada kawan awak Ambon. Pokoknya kalau mau meeting, bos, jemput jam sekian, kita ke sana. Aku gitu dulu. Tapi kan pas waktu udah satu meja, si kawan vendor ini naruh ini apa kunci Mercedes-Benz, awak nggak naruh apa-apa, ya udah. Iya, suka lah. Tercampak lah modal awak. Langsung berasa kayak mak modal awak nggak seberapa ini sama kawan ini gitu kan. Tapi itu menjadi penentu dia worth it atau tidak. Tapi belum tentu capable ya. Nah, itu juga sama kayak cerita kita tadi yang tumblernya si Starbucks gitu. Itu sah sih menurutku. Dalam pembahasan ini ya. Kenapa ini bisa tiba-tiba dalam? Ini gara-gara vibe yang mantap-mantap kali ini atau gara-gara makanan kita yang kayak makanan lebaran ini? Memang semut dia naiknya, Pak. Semut dia naiknya naiknya. pelan-pelan gitu kan. Tiba-tiba kondean aja di sini. Aduh. Ya itulah kira-kira. Tapi kalau tadi kita balik ke tema utama ya. Ada satu lagi cerita. Apa? Nggak tahu kalau di kampung kalian berlaku atau tidak nih. Main bola sore. Kan biasa sorenya kan. Nggak mungkin panas. Biasa pulang-pulang sekolah lah jam-jam 3 jam-jam gitu kan. kecil lah ya. Iya. Sore ke maghrib. Kalau nggak dipanggil mama bapaknya. Oh nggak pulang? Nah, Nggak pulang. berarti berlaku di kalian ya? Berlaku. Yang bikin bola di kampung itu selesai cuma 3. Dipanggil bapaknya, suruh mandi ya kan. Yang kedua, bikin masalah kau sama yang punya bola. Ya kan? Kau sliding lah kakinya, nggak kau kasih lah dia menggolkan. Harus nangis bilang. Nangis lah yang punya bola. Ya, Pulanglah dia bawa bola kan, merdadi. Ya kan? Selesai. Berhentilah selesai. Yang ketiga, maghrib. Dia bilang, awas setan, awas bego, pulang kau pulang. Nah, itulah makanya. Cuman itu yang bisa bikin bola di kampung itu bubar, cuman 3 itu, selebihnya nggak ada. Pecah bola tunjangnya. Kalau hujan digas bilang, tetap gas. Udah aku bilang tadi sampai ke Medan. Tapi ya, aku waktu kecil kita kan bilangnya maghrib. Tempat kita maghrib masih terang kan? Terang tapi banyak setan katanya. Masa sih? Iya, tempat kami. Kalian percaya sama setan? Ya nggak percaya. Kalau sekarang kan ya begitu Nah, lah. Kan dulu gimana? Cuma aku ngeliatnya kalau di sini Saya kamu tuh bego. Kalau sekarang kan Aku kau bentar udah ya, pakai bentar logika aku. kan. Agak Kalau berat zaman soalnya dulu nih. gimana lah? Ngapain kau tidur? Tidur kau. Dan tidur kau. Kalau zaman dulu itu setan itu, udah paling parah lah. Masalahnya tempat kita gelap kan 7:30 ya mulai. Iya, cuman kalau setan itu dari dulu udah ditakut-takuti. Makanya anak-anak kalian itu aja ditakut-takuti sama setan. Gimana mah? Ditakut-takuti. Kalau anak zaman sekarang tahu takut-takuti apa?
sama pajak. Hah? Sama pajak. Nggak ngeri kau? Misalnya datang tulangnya kan, Hmm. kasih 100.000. Kasih sama dia 80, ambil 20. Apa ini, kenapa cuma segini? Pajak. Persiapan kau nanti besar kan, gajimu dipajak. Dari sekarang kau udah harus siap-siap sama pajak. Mengerikan pajak di Indonesia ini kawan. Itu baru 20%. Jadi hati-hati kau. Kalau hantu, bisa lah nanti kita kali dengan Nggak, pajak. Aku pernah dulu main bola di Tangsi. Kan hampir semua di kita ini lapangan bola itu dibilang Tangsinya kan. Ya. Udah sore ke maghrib nih, hujan diterabas, dihajar, tetap main. Cuman memang kondisi Tangsi ini kan ada yang sebelahnya rumah, ada yang sebelahnya mungkin pohon-pohon, entah apapun itu. Iyalah. Begu katanya. Mak, lari semua. Namanya anak kecil. Kau tahu zaman dulu, aku kalau udah lewat jam 6 nggak berani ngeliat ke atas. Kenapa? Karena dibilang orang ada beu gajang. Beu gajang itu makin kau lihat ke atas makin tinggi dia katanya. Jadi setiap kali aku jalan kemana pun, ke depannya mataku gitu. Ke atas nggak berani ngeliat. Mampus ada. Kayak gitu lagi. Harus bambu kuning. Bambu kuning. Dari mana kau cari bambu kuning? Tapi pernah ada kejadian waktu aku tinggal di Tanah Jawa. Waktu tinggal Tanah Jawa. Kalau nggak salah itu zaman waktu mau pemilihan ya. Aku lupa tahun berapa. Tapi seingatku itu aku masih kelas 6 SD atau 5 SD, lupa aku. Di situ heboh lah di kampung kami. Nggak tahu kalau di kalian ya, nyampe atau tidak nih isu ini. Tiba-tiba orang hilang. Terus katanya dibuat begu. Nah, untuk mengantisipasi begu ini nggak masuk ke rumah kita, dibuat tek babi di jendela sama di pintu. Nggak nyampe di kampung kaya. Sama ditanam ini apa? Bambu kuning. Bambu kuning. Nggak ada. Kalau di kampung kami dulu. Kami sempat itu. Ditaruh itu Sponggolulu. Apa itu? Oh iya. Lewat jam 6 anak-anak keluar, awas kalau ada Sponggolulu. Ada tukang potong kepala anak-anak. Terus katanya kepala itu dipakai jadi apa? Bawa jembatan. Itu jembatan. Iya kan ada legend dulu aja. Maksudnya kayak bangun jembatan biar nggak roboh ya kiki. Iya, pondasi jembatan di Sponggolulu. Iya, keluar kalau diambil Sponggolulu katanya. Kau bayangkan. Tarutung itu brutal, Pak Cik. Ngeri kali. Sih? Parah di sana itu. Aku nggak tahu lah ya. Aku dulu sih di Simalungun ya, di Tanah Jawa. Mungkin teman-teman BK tahu di mana Tanah Jawa. Di situ isu yang aku masih ingat betul itu adalah terkait yang tadi aku bilang, tiba-tiba hilang. Terus ada pernah warga atau mungkin RT lah ya, menjaga keamanan di malam hari. Terus tiba-tiba begu gitu. Di rumah si Anu katanya. Kelihatan di teras, karena terasnya ada lampu. Kelihatan di teras. Hilang orangnya. Entah itu supaya anak-anak nggak keluar, atau memang jadi menakutkan satu daerah kampung. itu. Wah. Itu pernah dulu apa namanya dukun-dukun itu kan pernah kan rame kan dukun AS. Bukan yang di Toba banyak dukun-dukun perbegajang atau apa katanya itu. Nah itu nggak tahu ya, tapi itu pernah kejadian. Nah sama satu lagi aku pernah lihat dengan mata kepalaku sendiri. Waktu aku tinggal di Kalimantan, memang ngeri kali ini awak ya kan. Tanah Jawa, Lumban Julu, Kalimantan. Perjalanan ujung-ujungnya berakhir di Tanah Abang. Enggak, tapi ini serius. Itu kalau nggak salah, seingatku aku kelas 3 SD. Waktu itu aku di Rasojaya, di Pasar Lama, nama daerah rumah kami ini. Aku pulang SD jalan kaki. Sebelum nyampe ke rumahku ada puskesmas. Di seberang puskesmas itu ada pohon-pohon akasia lah. Jadi sepanjang jalan itu kan pohon akasia berjejer dulu kan. Di situ memang tertengokku asli Pak. Ini masih ku ingat betul, ada orang, mungkin maaf kata orang gila atau apa, ada satu orang diikat lehernya di pohon itu. Nah itu seperti yang ku bilang Pra, yang jadi apa, tumbal proyek jembatan itu, mungkin ya, aku nggak tahu. Nah, bego atau tidak, aku nggak ngerti. Tapi aku lari lah itu ke rumah, teriak aku tuh. Makin ngeri pembahasannya udah tengah malam kayak gini bah. Udahlah. Kayak kawan-kawan BK itu ada nggak orang gimana pernah lihat begu? Soalnya makin lari nih. Kayak kawan-kawan BK itu siapa tahu begu kan? Tapi betul. Artinya ya ini percaya nggak percaya ya. Maksudnya karena tadi kita ngebahas masalah bolanya. Waktu zaman kita kecil, ya kayak tadi kau bilang lah. Misalkan kalau kita nggak bubar, kalau nggak dipanggil bapak mama, masalah ngaborngin, masalah begu, kan gitu nih ceritanya ini. Ya kalau tadi kayak kau bilang begu gajang atau apa, ya mungkin ada cerita lain di kampung kita sana, aku nggak ngerti.
Ya banyak-banyak martameng lah kita. Yalah. Supaya ini kita di apa ini di Port TV ini kan. Udah merinding aku. Udah tutup bubar lah kita Ya ya. udahlah, tunggu lu. Cheers lu sekali. Oke, mantap. Bye. Mari lu.